Ya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya, bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah keterbatasan ini kita masih punya kesempatan untuk bisa bertemu ya. Saya harap suara saya, gambarnya juga bisa ditangkap dengan baik. Yang terus terang ini baru pertama kali nih ya saya memimpin PA memakai platform Instagram ya sebagai seorang host ya. Semoga jaringan internetnya berfungsi baik dan semua bisa jalan dengan lancar ya. Mari kita sekarang memulainya supaya kita punya waktu yang cukup untuk mempelajari bagian firman Tuhan dengan baik ya. Mari kita bersama masuk dalam doa Bapak Ibu sekalian. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih sayang-Mu yang mempertemukan kembali kami walaupun tidak secara tatap muka, tapi kami bisa bersama-sama berkumpul di ruangan virtual ini untuk kemudian bersama-sama bersehati, mengarahkan hati dan pikiran kami belajar dari firman Tuhan. Kami rindu biarlah apa yang akan kami baca dan renungkan sebentar itu boleh bukan cuma memperkaya wawasan pikir kami sebagai seorang anak Tuhan, tapi lebih dari itu bisa menolong kami melalui jalan-jalan kehidupan yang tidak selalu mudah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin kami semua hamba-Mu ini dalam segala keterbatasannya, baik untuk menyampaikan maupun untuk menguasai keterampilan dunia maya ini. Demikian juga Engkau memimpin rekan-rekan jemaat sekalian, Bapak Ibu Saudara yang menjadi peserta pada malam ini, supaya semua juga boleh mendapatkan pertolongan Tuhan dan menerima berkat lewat sesi malam ini. Mohon Tuhan menolong semua perlengkapan, alat, sinyal, kelistrikan semua yang kami pakai, semua itu berjalan, berfungsi dengan baik. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon pertolongan-Mu. Amin. Baik, saya lanjutkan. Selamat malam sekali lagi buat Bapak Ibu yang baru bergabung. Semoga pertemuan ini boleh mendatangkan berkat buat kita semua. Malam ini saya ingin membagikan atau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk belajar bersama dari satu bagian firman Tuhan, yaitu dari kitab Mazmur pasal ke-31. Mazmur pasal ke-31. Saya akan mulai membacakannya buat Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya membacanya, Bapak Ibu mungkin nanti akan memperhatikan bahwa ada perbedaan penomoran antara Alkitab kita yang edisi cetak ya dan Alkitab yang versi digital yang ada di handphone, tablet atau laptop Bapak Ibu sekalian. Jadi di digital itu ada satu ayat lebih sedikit ya, hanya 24 ayat, sementara kalau di Alkitab cetak itu ada 25 ayat totalnya. Tapi secara isi tidak ada perbedaan. Ini hanya perbedaan penomoran saja ya, jadi tidak terlalu signifikan. Nantinya supaya lebih pasti dan tidak membingungkan, saya memakai Alkitab versi cetak ya. Jadi tiap kali saya membaca ayat-ayat tertentu atau menyebutkan angka ayat-ayat tertentu, itu semua artinya dalam versi cetak. Berarti kalau di versi digital tinggal ditambah satu ayat lebih begitu ya. Mari kita memperhatikan Mazmur 31. Demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia,
tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkaan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sampai di sana isi dari Mazmur 31 keseluruhan yang sudah saya bacakan buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu saudara, ada seorang pernah berkata bahwa perjalanan hidup itu seperti kita menempuh perjalanan di dunia ini ya, baik perjalanan darat ataupun perjalanan laut. Nah, cuaca itu menjadi salah satu yang bisa saja menjadi penghalang. Dan yang dimaksud adalah bisa jadi misalnya ketika kita menempuh perjalanan naik mobil ke daerah khususnya pegunungan tertentu ya, ke Pujon, ke Batu, biasanya kita tiba-tiba dihadang dengan kabut yang tebal. Nah itu ya, kabut yang kadang-kadang ya kalau tipis-tipis ya masih bisa diterabas terus dilewati dengan tenang, tapi kadang-kadang muncul kabut yang super tebal yang membuat kita mau tidak mau harus seakan-akan menghentikan perjalanan. Seorang pernah berkata bahwa hidup kita itu juga begitu. Ya, dalam menempuh perjalanan hidup kadang-kadang itu cerah, tapi kadang-kadang tiba-tiba saja cuaca berubah dan kemudian kabut tebal menghadang. Nah, waktu kita bicara soal kabut, tentu yang menjadi gambaran adalah kabut ini melambangkan kesulitan hidup. Kabut ini melambangkan tentang kondisi-kondisi masa-masa hidup yang sedang dalam kesukaran atau kesulitan. Saya percaya semua orang pasti akan mengalami masa-masa seperti itu, ya. Walaupun kadang kadarnya bisa berbeda-beda, berubah-ubah, tapi satu hal yang pasti, hidup ini tidak akan pernah selalu cerah dan lancar. Betul, bukankah begitu ya? Corona ini sudah hampir ulang tahun pertama, ya. Tinggal 1-2 bulan lagi, tinggal 2 bulan ke depan sudah perayaan ulang tahun pertama, ya. Kalau dari tempat pertama konon penyakit ini muncul,
Di Wuhan, China sudah Desember lalu ulang tahun pertama. Kalau di Indonesia mungkin nanti awal Maret atau pertengahan Maret kita baru ulang tahun pertama. Di dalam masa ini sebagian ngalami pasti yang namanya perubahan drastis perubahan dalam kehidupannya. Ada yang drastis tapi mungkin ada yang enggak, ya. Ada yang mungkin ngadepin kabut yang tipis-tipis, tapi ada yang ngadepi kabut yang super tebal. Tapi ada juga yang alami justru dalam masa ini justru malah cuacanya cerah luar biasa, cuaca kehidupannya. Maksudnya apa? Mungkin dia menemukan peluang bisnis baru atau ya bisnis yang lama yang suram-suram tiba-tiba kemudian jadi luar biasa besar dan menguntungkan. Intinya perjalanan hidup itu tidak pasti. Maka saya ingin mengajak malam ini Bapak Ibu untuk bersama-sama ngelihat dari sisi kehidupan Daud, ya, karena dia sebagai seorang manusia biasa juga tapi yang punya perjalanan luar biasa. Daud ini bisa kita lihat bahwa dia ada masa juga ketika menulis Mazmur 31 ini menceritakan tentang kabut yang dihadapinya. Dan bagi saya, kabutnya itu bukan kabut tipis-tipis, tapi ini kabut tebal. Nah, semoga pengalaman Daud ini juga boleh membantu kita untuk menjalani kehidupan kita setahun ke depan ini paling tidak, ya. Supaya kabut yang kita hadapi ini tidak menghancurkan kita, tidak membuat kita nyemplung ke jurang atau berhenti berjalan, tapi walaupun kabut ini ada, kita tetap bisa lewati, jalani dengan baik. Nah, kenapa tadi saya katakan bahwa kondisi Daud ini ketika nulis Mazmur 31 ini bukan kondisi yang mudah. Nah, Bapak Ibu memang kadang-kadang waktu kita membaca Mazmur itu ada Mazmur-Mazmur tertentu itu diberi latar belakang peristiwa yang lumayan jelas. Nah, di Mazmur 31 ini enggak, ya. Jadi kita tidak tahu latar belakangnya. Tapi coba perhatikan di ayat 10 sampai ayat ke-14. Mazmur di pasal 31 ayat 10 sampai 14 ini. Di bagian ini Daud menceritakan kondisinya. Dan ini kondisi yang kemudian nanti kita bisa kaitkan dengan khususnya sejarah hidup Daud yang dicatat di kitab 1 Samuel. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan ayat 10 sampai 14. Ayat 10 sampai 14 Daud mengatakan begini, "Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Ya, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah." Memang Mazmur ini adalah kitab puisi, jadi tidak semuanya ditafsirkan secara harafiah. Tapi dari bagian-bagian 4 ayat ini minimal, Daud ini mau menggambarkan kehidupannya yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan. Dan kalau kita membacanya, Daud melukiskan bahwa penderitaan itu penderitaan yang kemudian menggerogoti jiwanya, tapi juga kemudian sampai bahkan berakses ke kesehatan fisiknya. Nah, kalau kita ingat ya, corona ini juga dibilang katanya sebetulnya yang penting menjaga imun. Nah, gitu ya, naikkan imun nanti tidak gampang tertular atau bahkan bisa cepat sembuh. Nah, salah satunya imun itu ditingkatkan dengan cara apa? Berbahagia, jangan stres, jangan khawatir, kan gitu ya. Nah, karena kenyataannya memang banyak penyakit di dunia ini, penyakit fisik maksudnya, muncul dimulai dari penyakit jiwa. Dan kemudian penyakit jiwa itu munculnya bisa saja dari sumber-sumber itu, kesulitan-kesulitan dari luar yang kemudian menerpa hidup kita. Nah, Daud itu ngalami. Nah, lalu kemudian kalau di ayat-ayat berikutnya, saya kasih penjelasan sedikit, misalnya ketika dia ngomong karena sakit hati mengidaplah mataku. Kata mengidap mataku itu kalau dalam terjemahannya itu seperti mata yang bengkak, yang merah, yang mengalami sakit karena terlalu banyak menangis. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bukan cuma gambaran, menurut saya ini bukan cuma gambaran alegori semata, hanya ini bahasa puisi, tapi ini betul-betul bisa diterima, dipikirkan sebagai betul-betul tekanan jiwa yang besar, yang hebat karena kesulitan hidup, lalu bahkan sampai berefek ke
soal kebugaran dan kesehatan tubuh jasmaninya. Nah, misalnya di ayat 12 Daud mengatakan begini, di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Bapak Ibu, dalam bagian ini Daud mengisahkan bahwa bagaimana relasinya yang memburuk dengan orang-orang. Ini bukan musuh loh ya, bukan cuma musuh. Musuh iya, bahkan tetangga-tetangga, kenalan-kenalan, kerabat-kerabat. Jadi kayak seakan-akan ini jadi orang yang tiba-tiba dikucilkan. Ini seakan-akan Daud ini kayak mengalami kusta begitu ya. Lalu kemudian ditolak, dikucilkan. Tapi lebih hebat lagi. Kenapa? Karena bagi saya nanti kalau kita membandingkan dengan sejarah hidup Daud, dalam bagian ini Daud itu seakan-akan mengingat bagaimana hidupnya itu dijauhi karena dianggap sebagai sumber malapetaka. Kalau kita membaca 1 Samuel, khususnya pasal 21 sampai 26, itu menceritakan tentang perjalanan Daud itu melarikan diri waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, raja Israel pertama, raja sah hari itu, yang juga sebetulnya adalah mertuanya sendiri. Tapi karena Saul ini diliputi kebencian yang luar biasa, karena Saul ini merasa iri dengan nama baik, prestasi dan popularitas Daud di hadapan rakyat Israel, maka kemudian Saul ini, si mertua ini, mengikhtiarkan pembunuhan buat mantunya ini sendiri. Maka Daud kemudian lari kan. Nah, dari pasal 21 sampai pasal-pasal berikutnya kita bisa membaca ada beberapa pengalaman Daud. Misalnya, di 1 Samuel pasal 21 itu diceritakan Daud itu pergi ke satu kota yang namanya kota Nob. Nah, kota Nob ini adalah kotanya para imam. Nah, lalu kemudian ke dalam perjalanannya Daud menuju ke sana, ketemu dengan pimpinannya Imam Ahimelek. Nah, tolong dicatat bahwa Imam Ahimelek ini tidak tahu posisi atau kondisi bahwa Daud ini sedang diuber-uber, dikejar-kejar oleh mertuanya, raja yang sah, untuk dibunuh. Maka hari itu karena tidak tahu, ya cuman ditanya, kamu ini datang dengan damai apa enggak? Oh iya, ini sedang menjalankan tugas dari raja. Oke, disambutlah si Daud di dalam kota Nob itu, dikasih makan. Bahkan kemudian ketika Daud meminta Imam Ahimelek untuk memberi pelayanan rohani, nanya ya kepada Tuhan tentang Daud, ya. Lalu kemudian ditanyakan. Lalu bahkan terakhir Daud minta itu ada satu pedang, yang pedang Goliat yang ada di kota itu untuk dipakainya dia, ya, maka diserahkan. Mau tolong dicatat bahwa sebetulnya Ahimelek dan seluruh penduduk kota Nob tidak ada yang tahu posisinya bahwa Daud ini sedang diuber-uber oleh Saul. Tapi coba perhatikan di 1 Samuel pasal 22, mulai ayat 6 sampai seterusnya. Di situ dikisahkan ketika kemudian Daud sudah pergi dari kota Nob, lalu kemudian berita ini sampai ke telinga Saul. Saul menjadi marah, menganggap Ahimelek dan seluruh keluarga, bahkan seluruh kota itu membantu Daud mau kudeta dia. Membantu penjahat yang sedang dikejar-kejar. Padahal sekali lagi ya, mereka itu kan tidak tahu kondisi yang sesungguhnya. Tapi tidak peduli. Maka dicatat di dalam ayat ke-18. Ayat ke-18 dari 1 Samuel pasal 22 dikatakan, akhirnya Imam Ahimelek dan seluruh keluarganya ditumpas bersih, dibinasakan hari itu dengan mata pedang. Jumlahnya 85 orang, 85 jiwa pakai kain lenan. Ini para imam, bukan orang biasa, tapi oleh Saul dibinasakan. Berhenti? Tidak. Satu ayat berikutnya, ayat 19, dikatakan juga penduduk Nob, kota imam itu, dikatakan dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Orang kalau sudah dibutakan dengan kebencian, akal sehatnya sudah musnah. Hanya gara-gara persoalan seperti itu. Padahal juga diberitahukan, loh kami ini tidak tahu masalah sesungguhnya. Tapi tidak peduli. Saul tetap butuh melampiaskan amarah. Itu Ahimelek, 85 orang jiwa, seluruh anggota keluarganya, bahkan seluruh kota
seluruh manusia, seluruh binatang dimusnahkan, dibinasakan. Saya cuma memikirkan, berita seperti itu kalau kemudian dan pasti disebarkan ke semua kota-kota lain supaya tidak ada kota lain yang mau bantu Daud kan. Coba, pasti itu kan menimbulkan kengerian luar biasa. Maka bukan cuma lawan, persis kata Daud, bukan cuma lawan, kenalan, tetangga, orang kenal, tidak kenal, begitu lihat Daud, mereka pasti kabur. Ya, karena apa? Daud ini dianggap sumber malapetaka. Yang kedua, di dalam ayat berikutnya dikatakan aku telah hilang ingatan, hilang dari ingatan, pasal ayat 13 ya, Mazmur 31 ayat 13, aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang pecah. Broken vessel, tembikar pecah. Kalau Bapak Ibu harus ingat, tembikar itu kalau sudah pecah nggak bisa diapa-apakan lagi. Nggak bisa sekedar ditembel, dilem, nggak bisa. Kalau sudah pecah, rusak, sudah tidak ada harganya, dibuang orang. Betul ya? Nah, Daud merasa dirinya itu seperti itu. Nah, itu kita bisa bandingkan dengan misalnya di kitab 1 Samuel, kalau di pasal 21, waktu dia setelah dari Nob, dia pergi ke kota Filistin, salah satu kota Filistin. Nah, di situ dia ketemu dengan Gad, Raja Akis. Ya, di pasal 21 itu ya. Jadi di ayat 10 sampai seterusnya itu ya, dia pergi ke Akis, raja kota Gad, raja orang Filistin. Tapi hari itu demi keselamatan jiwanya dia harus pura-pura jadi kayak orang gila, ya. Itu air liurnya dibiarin netes meleleh kemana-mana, ya, supaya nggak dianggap ini Daud pahlawan perang, musuh orang Filistin. Karena Daud saking takutnya dia dibunuh nanti di sana di kota itu. Ya, lalu kemudian dia harus jadi pura-pura orang gila. Bayangkan, orang ini Daud adalah sosok yang sudah diurapi loh, diurapi oleh Nabi Samuel untuk jadi raja masa yang akan datang. Minimal dia itu mantu raja berkuasa, tapi hari itu dia harus pura-pura kayak orang gila. Lalu kemudian di pasal 24 ayat 14, waktu itu Daud punya kesempatan pertama. Harusnya dia bisa membunuh Saul mertuanya. Masih ingat ya, Daud sembunyi di sebuah gua. Saul kok kebelet buang hajat. Lalu kemudian dia masuk ke gua. Karena dia mau buang hajat, tentu saja tidak ada prajurit yang menemani. Dan Saul itu berjongkok di depan dari Daud dan anak buahnya. Memunggungi Saul di depan, di belakang itu Daud dan anak buah. Tinggal sekali tusuk mati. Tapi hari itu Daud berkata, tidak, aku tidak mau menurunkan tangan kepada orang yang diurapi Tuhan. Lalu Saul dibiarin pergi. Setelah agak jauh Daud baru teriak, ya, Saul, ya kenapa raja? Kenapa kok aku ini diburu-buru bla 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 gitu ya. Lalu kemudian di ayat 14 itu dia mengatakan, aku ini apa sih? Nggak berharga lah untuk diburu-buru oleh raja Israel yang besar. Aku ini cuman anjing mati. Aku ini cuman seekor kutu. Lalu di pasal 26 ayat 20 1 Samuel, Daud itu kesempatan kedua. Dia harusnya bisa membunuh Saul, tapi nggak dilakukan. Setelah Saul terbangun dari tidurnya, Daud dari jauh dia ngomong, aku ini apa sih kok sampai diburu-buru, kayak aku ini sebetulnya kan cuman ayam hutan, ayam liar, nggak ada harganya. Ngapain aku diburu-buru? Daud ini waktu dia ngomong aku ini cuman barang pecah, ya, tembikar pecah. Dia itu betul-betul dalam kondisi yang sangat-sangat jatuh harga dirinya. Tapi ya itulah penderitaannya. Yang ketiga, penderitaan ketiganya di ayat 14. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mau mencelakakan. Ada konspirasi dari orang-orang yang ada di sekitar untuk mencelakakan dia. Orang-orang itu bukan cuma takut bantu dia. Kalau sekedar takut bantu dia masih mending. Tapi ini bukan cuma takut bantu dia, tapi berkonspirasi, bayangkan. Termasuk orang-orang yang sudah pernah ditolongnya, pernah mengalami kebaikan dari dirinya. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita di posisi Daud, ya, kalau ada orang musuh, orang jahat yang berusaha melukai kita, menyakiti kita, itu ya itu wajar. Tapi kalau bahkan sampai kita ini sudah menolong orang, sudah berbuat baik sama orang, tapi bukan balasan baik, justru malah konspirasi jahat. Waduh, itu sakitnya double pasti ya. Dan itu yang dialami Daud dengan siapa? Dengan orang-orang Kehila. 1 Samuel pasal 23.
Daud itu satu kali dalam pelariannya itu mendengar ada kota Israel, kota Kehila mau diserbu sama Filistin. Lalu mereka teriak-teriak minta tolong, tolong kami, siapapun yang bisa nolong kami. Sampai kepada Daud. Lalu Daud kemudian nanya sama Tuhan, ditolong nggak Tuhan? Tolong, aku bisa menang nggak? Menang. Daud bersama para pengikutnya maju perang, meresikokan nyawa demi nolongi orang Kehila. Tapi setelah ditolong, Daud kemudian memang dijamu di dalam kota itu, ya, diperlakukan seperti pahlawan. Lalu kemudian terdengarlah berita itu sampai kepada Saul, dan Daud juga tahu, ya. Lalu kemudian Daud tanya sama Tuhan, Tuhan, nanti Saul datang nggak? Datang. Nanti orang-orang ini, orang Kehila ini menyerahkan aku nggak? Menyerahkan. Wow, ya, kalau kita pernah menolong orang dengan resiko nyawa, tapi kemudian orang itu tidak balas budi, tapi malah mau mencelakakan, itu pasti sakit hatinya double menurut saya, ya. Dan itu yang dialami Daud. Ya, ini seri penderitaan, seri penderitaan yang dialami oleh Daud. Maka sekarang mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia mengalami penderitaan-penderitaan itu. Menarik ini. Lalu kemudian Daud menaikkan 2 doa bagi saya yang dicatat di dalam Mazmur 31 ini. Doa pertamanya Daud itu ada di ayat yang ke-3 bagian B. Ya, saya bacakan dari ayat 2-nya, ya. Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah menolong aku. Nah, ini menarik menurut saya, ya. Jadi Daud itu berdoanya, ya Tuhan itu tadi, ya, dengerin doaku, jangan aku supaya dapat malu, jangan aku kalah, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi yang paling penting apa? Dia doakan, bersegeralah menolong aku. Jangan lama-lama. Aku ini sudah, itu tadi, ya, mataku sudah mengidap, hatiku sudah sesak, jiwaku merana. Itu semua kesulitan sudah bertumpuk-tumpuk, Tuhan tidak kuat. Segera tolonglah aku. Nah, saya percaya doa semacam ini doa yang dekat sekali sama kita. Betul, ya? Tiap kali kita mengalami kesulitan, besar atau kecil, tiap kali kita mengalami kondisi tertekan, tiap kali kita mengalami kondisi, apalagi sampai terpojok, kita pasti salah satu doanya sama Tuhan apa? Doa, Tuhan tolong. Dan tolongnya itu jangan lama-lama, gak pakai lama, cepat. Kalau bisa itu segera. Kalau hari ini sakit, tiba-tiba langsung dengan mujizat zaman Tuhan sembuh. Kalau hari ini ngalami kesulitan keuangan, besok tiba-tiba ada berkat. Hari ini ngalami rumah mau putus kontrak, besok ada uangnya atau ada yang minjemin rumah, macam-macam. Pokoknya kita mintanya itu apa? Segera, segera, segera. Nah, saya percaya itu doa manusiawi. Itu kerinduan manusiawi. Siapa yang suka untuk berlama-lama dalam penderitaan? Tidak ada. Daud orang hebat itu pun juga naikkan doa yang sama kok. Dia berdoa, segeralah menolong aku. Nah, doa Daud ini dilandasi pada satu pemahaman tentang siapa Allah bagi dirinya. Di ayat-ayat itu kita bisa baca bahwa Daud mengenal Allah itu sebagai gunung batu, kota perlindungan. Nah, istilah Allah itu sebagai gunung batu itu bukan sebuah istilah yang jarang zaman itu. Di kitab Mazmur, seluruh Mazmur saja minimal ada 18 kali Allah itu disebut sebagai gunung batu di berbagai pasalnya. Jadi kondisi bahwa Allah Israel, Yahweh disebut gunung batu, kota perlindungan itu sesuatu yang sangat umum hari itu. Ya, mengingat kondisinya, ya, bangsa perang lawan bangsa, kerajaan menyerbu kerajaan. Maka kalau satu kota tidak punya perlindungan, satu kota tidak punya benteng yang kuat, tembok yang kokoh, itu bakal jadi ancaman luar biasa. Maka bagi mereka yang terpenting itu ada tembok kota. Nah, Allah itu atau dewa itu seringkali dikait-kaitkan sebagai tempat perlindungan, tempat pertolongan. Ya, gunung batu. Dan kita bisa banyak ingat, ya, istilah-istilah. Allah itu disebut El Shaddai, Allah yang maha perkasa. Allah itu disebut sebagai Yehova Rafa, dia yang menyembuhkan. Yehova Nisi, panji-panji kemenangan, ya. Yehova Sebaoth, Allah itu pimpinan bala tentara, ya. Itu semua istilah-istilah nama-nama Allah yang dikaitkan dengan keperkasaan, kekuatan Allah yang kemudian dalam praktek kehidupan sehari-hari umatnya,
Allah itu memberi pertolongan, perlindungan, kelepasan dari segala persoalan. Ya, sekali lagi ini bukan sebuah doa yang keliru. Daud berseru, segeralah tolong aku, karena engkaulah Allah gunung batu kota perlindungan. Nah, kalau kita lihat misalnya, Daud mengakui ada beberapa hal yang sudah dilakukan Allah gunung batu itu. Misalnya ayat 4, ayat 5, dia ngomong begini kan, sebab engkau bukit batu dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Selama ini Daud mengalami tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan. Ayat 5, engkau akan mengeluarkan aku dari jaring. Ingat itu tadi kejadian Kehila, kejadian di goa waktu dia hampir mati, waktu dia punya kesempatan bunuh Saul, di padang gurun yang berikutnya. Ada kesempatan-kesempatan di mana Daud itu terpojok, ada kesempatan-kesempatan di mana Daud itu harusnya tertangkap, terbunuh, tapi dia sudah mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Allah El Shaddai itu ada Allah yang maha perkasa, gunung batunya itu ia melepaskan dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Lalu lanjutkan ayat 20 dan 21. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Pada orang yang berlindung, apa yang dilakukan? Ayat 21. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu. Ini kayak bayangan kalau induk ayam ya, itu nudungi anak-anak ayam itu ya di bawah naungan sayapnya itu sebagai sebuah bentuk perlindungan. Nah, begitu kira-kira ya. Lalu kemudian terhadap persengongkolan orang-orang, engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Jadi kepada Allah yang adalah gunung batu itu, Daud berseru, segeralah tolong aku, karena engkaulah gunung batuku. Nah, Bapak Ibu, saya percaya sekali lagi, ketika kita mengalami kesulitan, ya, ketika kita menghadapi kabut tebal kehidupan, ketika kita harus menghadapi tiba-tiba masa yang enggak mudah harus kita alami, saya percaya sebetulnya enggak salah waktu kita ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong aku, bersegeralah tolong aku. Saya percaya itu bukan sebuah dosa, doa yang salah, tidak. Ini doa yang baik, yang tidak salah untuk kita naikkan. Karena sekali lagi kita sebetulnya memang tidak ada seorang pun dari kita yang pengen berlama-lama hidup dalam penderitaan. Ya, itu jeritan yang tulus, itu jeritan permintaan yang menurut saya ya tidak mengada-ada. Sekali lagi susah, tidak mau lama-lama susah. Tapi menariknya Daud tidak berhenti di pokok doa pertama ini. Nah, ini yang saya pengen kita belajar supaya iman kita itu juga meningkat. Dia naikkan pokok doa yang kedua, Bapak Ibu. Apa itu pokok doa yang kedua? Pokok kedua itu ada di ayat 17. Seruannya itu ada di ayat 17. Ini. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Siapa? Daud. Buatlah wajahmu bercahaya atasku. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Ini menarik bagi saya. Kenapa? Karena kalau yang tadi yang pertama, sama seperti yang sering kita lakukan, Daud berseru, tolonglah aku sesegera mungkin. Jangan lama-lama. Tapi yang kedua adalah dia berdoa meminta perkenanan Tuhan. Meminta perkenanan Tuhan. Perkataan sinarilah, ya, buatlah wajahmu bersinar, ya, kepada hambamu ini. Menyinari wajah. Bapak Ibu ingat enggak? Tuhan menyinarkan wajahnya kepada kita. Itu biasanya kita dengar di mana? Ya, salah satunya itu di formulasi berkat kan, di kitab Bilangan. Tiap kali sering-sering dalam akhir ibadah kita terima berkat Tuhan, seorang pendeta salah satu formula kalimat berkatnya apa? Tuhan memberkatimu dan melindungimu, saudara-saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Wajah ini
menjadi representasi, menjadi tanda, menjadi simbol perkenan Tuhan. Ini bukan sesuatu yang sebetulnya yang asing buat kita ya, betul ya. Kita ini kan menggambarkan relasi kita dengan orang lain itu kan salah satunya ya dari itu loh, dari pancaran wajahnya itu loh ya toh. Kalau kita ketemu sama seseorang, kita tidak suka hati gitu ya, kita jengkel, kita tidak senang sama orang itu ya, walaupun tidak boleh sebetulnya ya. Tapi kan namanya manusia, tidak bisa senang sama semua orang, betul ya. Kita harus mengasihi semua orang, tapi tidak bisa menyukai semua orang. Nah, lalu kemudian ketemu di satu ruangan, biasanya apa yang terjadi sering-sering? Ya kalau bisa, kalau memungkinkan pindah ruangan, nah gitu ya kira-kira ya. Tapi kalau tidak bisa, yang biasanya kita lakukan adalah membuang muka, betul ya, wis ngadep arah lain aja ya, karena kalau ngadep ke orang itu ya jengkelnya naik gitu ya. Nah, wajah itu menunjukkan relasi, betul ya. Nah, ketika dalam formulasi kalimat berkat, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Relasi dengan Tuhan itu ada lanjutannya apa? Yaitu kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, relasi yang baik dengan Tuhan, Sang Sumber damai sejahtera, kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, Sang Maha Baik, Sang Maha Penuh Kasih Karunia itu, Sang Maha Pengampun itu, Sang Pemelihara itu, maka relasi yang baik itu jadi jaminan apa? Mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Mengalami damai sejahteranya. Tuhan sumber damai sejahtera menghadapkan wajahnya kepada kita, menunjukkan relasi yang baik. Di dalam relasi yang baik ini, damai sejahtera Tuhan juga nyampe kepada kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan yang adalah sumber kehidupan itu, sumber pertolongan itu, dengan menghadapkan wajahnya kepada kita, ada relasi yang baik, maka ada harapan mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan. Betul kan? Lah kalau kita sama seseorang relasinya aja sudah buruk, lalu kemudian kita ngarep waktu nanti kita ada kesulitan dia nolong kita, itu harapan masuk akal apa enggak? Enggak. Betul ya? Kalau relasinya baik, maka kita masih boleh berharap satu kali ketika kita mengalami kesulitan ada pertolongan buat kita. Itu yang dialami oleh Daud. Daud mengalami masa sulit, betul ya? Maka dia menanti-nantikan itu konfirmasi perkenanan Tuhan lewat sinar wajahnya. Sekaligus ini akan menenteramkan hatinya bahwa semua penderitaannya itu bukan karena dosa-dosa kejahatannya sebagai manusia. Kita harus ingat zaman itu masih lekat kaitan dosa dan kutuk, suci dan berkat, betul ya? Kalau hidupnya Daud penuh kesulitan kayak begitu, jangan-jangan ini ada dosa, jangan-jangan ini ada kutukan Tuhan, hukuman atas dirinya. Maka ketika dia meminta Tuhan, sinarkan wajahmu kepadaku, itu adalah permintaan konfirmasi perkenanan. Ini bagi saya permohonan yang jauh lebih baik daripada sekedar permohonan pertama, tolong aku. Ya. Karena soal cepat tidak cepat kita boleh minta, tapi ya itu kan terserah Tuhan juga. Tapi sekarang yang diminta Daud bukan sekedar aku bisa selesai dari masalah, enggak. Tapi relasi bahwa Tuhan masih berkenan sama aku. Tuhan masih berkenan atas hidupku. Lalu dia menunjukkan perkenanannya, menyinarkan wajah. Nah, ini sekali lagi juga bukan dari tanpa dasar. Karena Daud menaikkan doa ini, dasarnya adalah dia mengenal Allah itu sebagai Allah yang penuh kasih setia. Kalau yang hari pertama, Allah itu gunung batu, maka yang kedua Daud mengenal Allah sebagai Hesed Yahweh. Allah perjanjian yang penuh kasih setia. Gampangannya, Allah yang ini itu kalau sudah punya janji, tidak akan prestasi. Tidak akan ingkar janji. Manusia itu selalu ingkar janji. Sering ingkar janji. Terpaksa, tidak terpaksa, sengaja, tidak sengaja. Sering ingkar janji. Tidak bisa memenuhi janji. Tapi kalau Allah itu Hesed Yahweh. Perjanjiannya itu dipegangnya.
untuk selama-lamanya. Tidak pernah dia mengingkarinya. Itu ditunjukkan lewat ayat-ayat tadi yang cukup banyak ya. Misalnya tadi di ayat pasal 31 ayat 5 dia kan ngomong ayat. Nah, ini ditunjukkan di dalam ayat yang ke-6 ini ya. Dan seterusnya maaf ya. Oh ya, ini ayat yang ke-8. Dikatakan aku akan bersorak-sorak bersukacita karena kasih setiamu. Nah, ya. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Allah itu Allah yang penuh dengan kasih setia. Dan yang dia lakukan, dia menilik, dia memperhatikan. Ya, dia tidak, ayat 9, dia tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Itu adalah tanda kasih setia yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Allah itu disebut sebagai Allah yang penuh dengan kasih setia. Ya. Penuh dengan hesed. Sebagai Allah hesed Yahweh. Penuh kasih setia. Nah, perkataan engkau menilik, engkau memperhatikan. Itu perkataan yang sangat pribadi. Ya. Allah itu bertata ya di dalam keagungan, kemuliaan. Seluruh alam semesta ada di dalam genggaman tangannya. Tapi ternyata kita satu orang demi satu orang yang kata Mazmur cuman setitik debu di tengah alam. Tapi tetap diperhatikan. Tetap diperhatikan, ditilik satu persatu. Wah, itu sebuah perkataan, sebuah kata-kata iman yang luar biasa yang membuat Daud akhirnya berani menaikkan doanya. Tunjukkanlah kasih setiamu itu kepadaku. Jangan meninggalkan aku. Ya, saya ingat ya waktu awal-awal sekali corona ini ada tahun lalu itu, salah satu yang sempat jadi berita adalah Pak Jokowi presiden kita tengah malam buta sengaja ndak bawa pers, ndak bawa ajudan, ndak bawa inilah dokumentasi cuman sama pengawalnya 1-2 orang, lalu belusuk ke ganggang kecil, ganggang sempit gitu ya, tengah malam buta, diketok-ketok itu rumah orang ya, lalu kemudian ngasih bantuan. Bayangin ya, itu bagi yang nerima itu rasanya kan pasti sesuatu banget ya. Kenapa? Karena walaupun dia tinggal di Jakarta, sama-sama Jakartanya, tapi kan pasti seumur hidup tidak pernah mimpi rumahnya diketok dikunjungi presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Ini orang dengan kesibukan luar biasa, beban berat luar biasa, tanggung jawab luar biasa, nilai satu persatu. Nah, tapi kan itu kan cuma beberapa orang, nggak mungkin kan ke seluruh Indonesia, apalagi seluruh dunia. Tapi Allah dikatakan oleh Daud menilik satu persatu akan sengsara dari hamba-hambanya. Ini menjadi sebuah ungkapan kerinduan yang luar biasa. Ya, ayat 22, 23 misalnya. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Apa ditunjukkannya? Ayat 23. Aku menyangka dalam kebingunganku aku ini telah terbuang dari hadapan matamu. Tapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Ini loh yang saya sebut tadi. Daud itu saat merasa ketika banyak pergumulan, banyak penderitaan, jangan-jangan aku ini sudah dibuang di hadapan Tuhan. Kata terbuang dari hadapan Tuhan itu sama kayak orang yang dikeluarkan dari itu loh, pelataran bait suci. Tidak boleh masuk. Kenapa? Karena banyak dosa. Kusta salah satunya. Tidak boleh. Wes kamu pergi. Nah, ya, wanita yang sedang haid pergi. Tidak boleh. Tidak boleh masuk. Karena dianggap tidak suci. Dianggap najis, kotor. Habis nyentuh mayat. Tidak boleh masuk. Keluar. Nah, gitu ya. Dibuang dari hadapan bait Tuhan. Daud merasa dirinya itu karena banyaknya penderitaan itu jangan-jangan karena dosanya. Tapi ternyata dia ngomong, tapi sesungguhnya engkau mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak minta tolong. Wow, Daud, kalau ini bukan karena kasih setia Tuhan, lalu karena apa lagi? Daud menyadari betul, hidupnya bisa bertahan sampai hari itu adalah tanda dan bukti Hesed Yahweh yang tidak berubah. Allah yang dengan kasih setianya terus menunjukkan rahmatnya dalam hidupnya. Maka di tengah kesulitan seperti ini, Daud kemudian memberi kita 2 dorongan. Di ayat 24 dan 25, ayat terakhir itu ya. Dorongan pertama, dia ngomong begini. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Simpel ya.
Daud mengatakan, kasihilah Tuhan. Itu adalah hal yang sewajarnya kita lakukan sebagai orang-orang yang lemah, yang membutuhkan Allah gunung batu menolong kita, yang menantikan Allah yang kasih setia, Hesed Yahweh itu menyertai kita. Allah yang tidak berubah itu. Kita mengasihinya dengan sepenuh hati. Mengasihi Tuhan. Kalau dalam bagian ini, kalau kita baca ulang dari awal, ada dua kondisi yang menurut saya itu disinggung oleh Daud. Yang pertama itu adalah kondisi soal penyembahan berhala. Ya, di ayat 7, engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala sia-sia. Lalu kemudian ayat yang ke-24 tadi, Tuhan menjaga orang yang setiawan, tapi orang yang congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Allah ini kita perlu belajar mengasihinya dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, sepenuh jiwa, akal budi kita. Dan salah satunya dengan apa? Menjaga hati hidup kita bersih sebersih mungkin dari berhala sia-sia. Berhala itu bisa saja hal-hal yang yang di luar diri kita, tapi berhala itu juga bisa saja kekuatan, kepandaian, nama baik kita, jabatan kita, lalu membuat kita jadi orang congkak. Hati-hati dengan berhala-berhala itu, karena sesungguhnya kita ini sangat mudah jatuh pada penyembahan berhala. Bagi saya, apa sih kasih yang tanpa penyembahan berhala itu? Ya seperti kalau kasih antara suami dan istri, itu berarti tidak ada yang lain, tidak ada yang lebih disayang, dikasih yang lain dibanding sama suaminya, sama istrinya sendiri. Kalau ada suami ngomong, aku mengasihimu istriku, tapi ada wanita lain atau ada pria lain, gimana dia bisa membuktikan kasihnya? Sama sebaliknya, si istri ngomong, aku mengasihimu suamiku, tapi ada pria lain, ada wanita lain. Dan bedakan ya, ini bukan, kalau sebut yang lain itu bukan berarti kayak orang tua misalnya, lain kan. Tapi ini mendatangkan kecemburuan yang luar biasa kan. Punya hobi, aku mengasihimu suamiku, istriku, tapi hobinya ngalang-ngalai kecintaannya kepada suami atau istrinya. Kalau orang tua dan anak-anak dan orang tua, kasih itu ditunjukkan dengan apa? Katakanlah dengan soal tidak pengen menyakiti hati orang yang dikasih. Orang tua manapun akan berjuang sekuat tenaga, berkorban luar biasa demi tidak menyakiti hati anak-anaknya. Saya percaya anak-anak yang baik juga berlaku yang sama. Betul ya? Siap berkorban demi, itu ya. Nah, kasih-kasih yang seperti itu yang perlu muncul dalam hidup kita. Yang kedua, yang terakhir, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hai semua orang yang berharap kepadanya. Jangan putus asa. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Di tengah masa yang sulit seperti ini pun, kita tetap punya harapan. Karena Tuhan itu Hesed Yahweh. Allah yang setia, tapi juga penuh kuasa. Karena dia gunung batu. Ya. Nah, saya berharap semoga pembahasan sederhana dari bagian firman Tuhan ini boleh menolong kita ya menjalani hidup yang belum tentu mudah ya, karena jelas-jelas ke depan ini masa yang tidak mudah, betul ya. Kondisi rasanya kok belum membaik juga ya, rumah sakit ya tetap penuh, yang tertular ya tetap banyak, satu persatu bertumbangan. Berita duka, berita kematian itu rasanya jauh lebih sering kita dengar ya sepanjang 10 bulan terakhir ini dibanding sebelumnya. Tapi ya Bapak Ibu, ada satu hal yang membuat kita tetap bisa menatap masa depan dengan berani, yaitu karena seperti Daud, kita punya Allah yang adalah gunung batu, tempat perlindungan, tapi juga Allah yang kasih setianya tidak berubah. Kepada Allah yang seperti ini kita bisa berdoa, segeralah tolong aku Tuhan, tunjukkanlah perkenananmu kepadaku. Saya percaya itu doa yang akan menguatkan kita melalui jalan yang tidak mudah ini. Saya mengakhiri pembahasan ini dengan membacakan satu kalimat penutup ya. Saat menghadapi misteri masa depan, ya, tidak ada yang lebih melegakan daripada kenyataan bahwa kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, gunung batu yang setia. Sekali lagi, saat menghadapi misteri masa depan, tidak ada yang lebih
melegakan daripada satu kenyataan bahwa kita menjalani masa depan itu bersama dengan Tuhan gunung batu yang setia. Baik, saya sampai di sini saja, saya cukupkan dulu. Apakah ada pertanyaan? Ini mohon maaf ya, waktunya mungkin tidak banyak ini ya. Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, saya akan menutupnya. Pertanyaan nanti bisa dititipkan. Nanti saya akan coba jawab lewat kesempatan yang lain ya, lewat WA atau yang lain. Baik, saya rasa itu dulu. Semoga apa yang boleh saya bahas ini dalam dalam kesederhanaan ini boleh memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertolongan dan kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Itulah yang menjadi jaminan buat kami untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan pencobaan dan ujian ini. Hari-hari yang tidak mudah, hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Hari ini, besok, entah kapan, kami pasti akan mengalami pergumulan. Sekarang pun mungkin di antara jemaatmu ini ada yang sedang bergumul dengan berat. Kami bersama-sama berdoa mohon anugerah Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Tentu saja doa yang kami rindukan, kami menantikan, kami mengharapkan pertolongan Tuhan datang segera atas hidup kami. Tapi lebih dari itu kami terus berdoa memohon anugerah Tuhan supaya Engkau tetap menunjukkan perkenanan-Mu kepada kami. Menyinari kami dengan wajah-Mu, menghadapkan wajah-Mu kepada kami supaya ada damai sejahtera, ada kekuatan kasih karunia yang menolong dan menyertai kami melewati jalan-jalan yang sunyi dan berkabut tebal ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon anugerah-Mu buat Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat sekalian, para peserta yang mengikuti pemahaman Alkitab ini. Biarlah sekali lagi Engkau sendiri Allah gunung batu yang perkasa, tapi juga sekaligus Allah yang penuh dengan kasih setia yang tidak berubah itu akan meneguhkan, menguatkan kami menjalani hari-hari di masa akan datang. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, sampai di sini yang bisa kita lakukan. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya. Semoga semua yang sudah kita lakukan ini memuliakan Tuhan dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, sampai ketemu di waktu yang lain.